Di manakah Tuhan ketika seorang ibu, ayah, atau anak bergumul dengan kanker? Hai, Shalom. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di ST Corner. Sekarang kita mau bahas satu topik yaitu kanker. Saya pilih topik ini karena kanker bukan sekedar teori bagi saya. Ibu saya mengalaminya. Beberapa jemaat juga sedang berjuang untuk melawannya. Dan banyak di antara kita yang juga sedang merawat orang yang dikasihinya yang juga terkena kanker. Pernahkah kita bertanya, Tuhan, kenapa saya? Kenapa keluarga saya yang harus mengalami ini? Saat kanker datang, rasanya seperti dihantam sama tronton gitu ya. Dan banyak yang akhirnya menyerah bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi bagaimana kalau justru di tengah badai ini ada pengharapan yang tidak bisa dikalahkan oleh penyakit apapun? Kita semua tahu, kanker bukan sekedar penyakit tubuh gitu ya, bukan penyakit lahiriah saja. Tapi juga sebuah peperangan batin. Bukan hanya penderitanya yang berjuang, tapi keluarga juga ikut merasakan beban yang begitu berat. Dalam momen seperti ini, kita punya dua pilihan. Entah kita akan tenggelam dalam ketakutan atau kita akan berpegang erat kepada Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dia berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Dan ini menjadi sebuah pengingat bahwa meskipun tubuh bisa melemah, jiwa kita tetap bisa dibaharui oleh Tuhan setiap hari. Banyak orang bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa sih kanker ini harus terjadi? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana kita tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan di tengah situasi ini? Yesus sendiri tidak kebal kok dari penderitaan. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bergumul. Dia berdoa bahkan sampai keringatnya seperti darah. Tapi di akhir doanya, Tuhan Yesus berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi." Artinya, ya, kita boleh nangis, kita boleh mengeluh, dan pada akhirnya kita perlu percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Ajakan saya untuk para pejuang kanker dan juga untuk keluarga. Pertama, mari kita jujur dengan Tuhan. Tuhan gak tersinggung kok dengan air mata dan keluhan kita. Tapi setelah kita menangis, tetaplah punya pengharapan. Yang kedua, bersandarlah pada komunitas. Jangan hadapi ini sendirian. Bicaralah dengan keluarga, teman, dan gereja. Yang ketiga, fokuslah pada hari ini. Jangan habiskan energi untuk ketakutan yang belum terjadi. Tuhan memberi kekuatan harian, bukan bulanan. Dan yang keempat, tetap bersyukur, bahkan dalam sakit. Ada momen yang tetap bisa untuk disyukuri. Kehadiran keluarga, nafas yang masih ada, atau sekedar senyuman di tengah rasa sakit, itu hal-hal untuk bisa disyukuri. Kanker bisa menyerang tubuh, tapi tidak bisa mencuri iman dan juga pengharapan kita, kecuali kita sendiri yang melepaskannya. Jadi, untuk saudara yang sedang bergumul dengan penyakit ini atau sedang mendampingi seseorang yang berjuang, ingatlah, saudara tidak sendiri. Tuhan ada, harapan masih ada, dan kasih-Nya tidak pernah berkurang, bahkan di tengah penderitaan. Jangan biarkan kanker mengambil sukacita, kegembiraan kita. Ambil waktu hari ini untuk berdoa dan mengingat kembali bahwa Tuhan masih bekerja bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Jangan menyerah sampai di sini, terus berjuang,
Dan Tuhan akan menyertai selalu. Sampai bertemu di ST Corner selanjutnya. Tuhan memberkati kita.